Nyonya. Cepat bantu dia bangun. Bantu dia. Dia mengalami gangguan pernapasan. Apa yang diikat di pinggangnya itu cepat lepas. Tidak bisa jika Nyonya bangun dan menemukan ikat pinggangnya hilang. Kita pasti akan dihukum. Hanya sepotong kain usang, apa pentingnya? Jawab Sandaren, itu disebut kain pinggang ramping. Nyonya Depin bilang jika dipakai siang malam, bisa membuat orang tidak merasa lapar dan pinggang menjadi ramping. Kembali langsing. Berarti dia tidak makan. Ya. Tapi hanya bubur dan sayuran. Atau tidak lebih dari 3 kali. Cepat lepas kain pinggang rampingnya. Agar Nyonya tidak lagi lemah dan kurang darah. Untuk pinggang ramping saya punya cara. Hidaren. Hahaha, Sandaren, ada apa? Menurut catatan medis yang Anda pilih, Yang Mulia Yu Ying hanya menderita eksim biasa. Kenapa belum sembuh setelah sekian lama? Jawab Daren, saya sudah berusaha sebaik mungkin menentukan resep. Tapi ruam Yang Mulia belum juga hilang. Jadi saya terus memberikan obat. Dan mencatatnya saja. Jika obat itu efektif, kenapa kondisinya tidak ada kemajuan? Ah, jangan bicara seperti itu. Sejak Kaisar kembali ke istana, banyak selir di istana Zhongcui yang belum sembuh. Mereka ingin menyenangkan hati Kaisar dengan mencari ramuan kecantikan dari rakyat biasa. Tapi malah menyebabkan penyakit dan tidak mau minum obat, hingga tubuh mereka menjadi lemah. Bahkan menyalahkan kami tabib istana. Bilang resep saya tidak efektif, hanya nama besar saja. Cukup, Tuan adalah Tuan. Bagaimana pikiran mereka? Bukan urusan kami sebagai bawahan untuk menebak-nebak. Tugas kami sebagai tabib istana adalah menjaga kesehatan para tuan. Meskipun akhirnya tuan memang memiliki wewenang, kami harus menyembuhkan penyakit mereka. Bagaimana bisa membiarkan kondisi mereka? Jangan berlama-lama lagi ya wahai tuan. Tenang saja, para nyonya itu tidak akan bisa menyusahkan. Oh ya, Tuan San yang lain juga sangat patuh. Ya. Kalau tuan tidak percaya pada kami, mungkin lebih baik minta Tuan San yang lain untuk membantu. Hahaha, ya benar. Tuan, bagaimana dengan para nyonya itu? Mereka tidak menghargai kami tabib tua ini. Dibandingkan dengan anak-anak muda itu, kami jauh ketinggalan. Kalau ingin obat yang manjur, hanya Tuan San yang bisa melakukannya. Selamat datang Nyonya Yuying, Tuan San sudah datang. Selamat datang Nyonya Yuying. Tuan San, kali ini benar-benar harus merepotkanmu. Tidak apa-apa Nyonya. Tuan San, lihatlah kulit saya semuanya ruam merah. Dan semakin banyak. Silakan duduk dulu Nyonya. Abalaya saya bertanya apakah Nyonya sedang mengikuti perintah Tuan He dan menghindari makanan tertentu selama minum obat. Tentu saja kamu pikir saya tidak mendengarkan perintah kalian, sehingga obat tidak manjur. Tidak berani Nyonya Yuying mengalami kekurangan ginjal dan hati. Racun menumpuk sehingga angin hati terkumpul, sehingga menyebabkan eksim. Jika Nyonya minum obat tepat waktu, dan menghindari makanan tertentu, mungkin saya bisa membuatkan sup dingin yang meredakan panas. Untuk membantu pengobatan Nyonya. Ini akan membantu penyakitnya, menghilangkan gatal di leher, dan tidak akan meninggalkan bekas. Apakah obat yang saya minum harus terus diminum? Tentu saja. Tuan San, bisakah kamu menambahkan kurma atau madu ke dalam resep obat? Atau sesuatu yang manis? Kurma atau madu. Saya tahu obat pahit itu baik. Tapi obat ini sangat pahit. Sulit untuk diminum. Kamu bilang obatnya pahit ya? Ini adalah obat yang Xiao Mingzi rebus untuk Nyonya Yuying. Yaitu adalah tanah Yin Tian Qi. Dan diding semuanya obat untuk meredakan panas dan racun. Saya melihat Xiao Mingzi merebus obat ini hari ini. Ini aneh. Kalau resep Tuan He benar, Putri Yuying tidak mungkin salah minum obat. Obat yang salah katanya hari ini rasanya pahit. Lihatlah tanahnya yang gelap. Rumput sihuang dan dinding obat-obatan ini cenderung asam. Ditambah dengan bunga krisan rasanya asam. Tapi ada sedikit manis, bagaimana bisa pahit? Penyakit Putri Yuyun sudah lama tidak sembuh. Karena salah minum obat, tapi tidak mungkin. Obat itu benar-benar direbus. Hidaren juga seharusnya mencobanya. Kemana obat yang sebenarnya pergi? Kamu pergi ke ruang rebus obat dan cari sisa obat lainnya. Sandaren.
Ruang rebus obat setiap hari ada banyak sisa obat. Bagaimana saya bisa menemukannya, seperti yang kamu katakan? Obat tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Dan tidak mungkin hilang begitu saja, jika saya curiga. Obat Putri Yuying ditukar oleh seseorang. Apa yang akan kamu temukan? Semakin pahit semakin baik. Obat pahit adalah obat yang baik, semakin pahit semakin baik. Kamu sedang apa? Sandaran saya. Saya mengantarkan obat. Mengantarkan obat atau menukar obat? Mengapa kamu menukar obat Putri Yuying dan Putri Erchun? Apakah Su Gonggong yang menyuruhmu melakukan ini? Sandaran. Hamba terpaksa melakukan ini, agar tidak terkena imbasnya. Sandaran, lebih baik kamu jangan ikut campur. Saya tidak peduli siapa yang mendukungmu. Kamu sebagai Kasim di rumah sakit kerajaan berani menukar obat tanpa izin. Membahayakan nyawa kedua putri. Jika hal ini tersebar, pasti kepala akan berguling. Apakah penyakit Erchun ada perubahan? Tentu saja tidak. Hidaren punya urusan penting lainnya. Karena penyakit putri sekarang menjadi tanggung jawab saya. Saya seharusnya datang untuk memeriksa. Benar, sudah lama minum obat. Tidak tahu ada perubahan apa pada tubuh. Baik-baik saja. Bukankah seharusnya Darren berharap penyakit pasien membaik? Tentu saja. Sandaran obat yang kamu minta sudah selesai direbus. Terima kasih Gonggong. Obatnya masih sama. Nyonya muda juga harus meminumnya selagi masih hangat. Obat kali ini ditambahkan kurma selatan saat direbus. Seharusnya tidak terlalu pahit dibandingkan yang terakhir kali, bukan? Benar? Obat kali ini memang lebih mudah diminum. Obat yang baru saja dikirim ke Nyonya Muda Erchun sudah benar. Hamba yang menangkap, merebus, dan mengirim obat semuanya sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain. Tidak mungkin ada kesalahan. Aneh sebenarnya Nyonya Muda Erchun. Jika dia benar-benar salah minum obat Nyonya Muda Yuying, dia seharusnya tahu rasanya, asam dengan sedikit manis. Tidak mungkin pahit, bukan? Mungkinkah Nyonya Muda Erchun sama sekali tidak salah minum obat Nyonya Muda Yuying? Atau mungkin dia sama sekali tidak meminum obat itu? Ini masalah serius, kamu harus merahasiakannya. Jangan sampai bocor, mengerti? Mengerti, Tuan San?